Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal lampu LED. Dan ya kali ini penulis nggak secara khusus bahas yang lampu LED menyilaukan, membutakan ya. Karena lampu LED yang menyilaukan, membutakan itu ya bener memang, karena bias juga bisa. Karena kan ya problemnya cukup banyak cahaya lampu LED itu yang kena mata. Bisa karena orangnya pakai lampu depan, atau lampu dekatnya pun itu mengarah ke atas, jadi bikin silau. Nah, kalau ngomong ya antara lampu halogen dan lampu LED itu sama saja menyilaukannya, itu ya salah. Jadi walau kecerahannya sama, intensitasnya sama, itu bakal tetap sama saja. Terus juga ada yang ngomong HID dan LED itu sama saja. Jadi ada yang ngomong oh sekian Kelvin gitu. Kalau LED-nya sekian Kelvin ya pasti sama menyilaukannya dengan ya HID sekian Kelvin. Ya enggak juga ya. Semua itu bermula dari spektrum. Jadi yang namanya spektrum itu enggak ada hubungannya dengan Kelvin ya. Yang namanya spektrum cahaya itu adalah proporsi, merahnya segini, birunya segini gitu ya. Sementara Kelvin itu menunjukkan impresi warna yang ditangkap oleh mata berdasarkan standar dari logam yang dipanasi atau apalah gitu ya. Jadi ketika logam masih panasi sedikit warnanya merah, logam dipanasi banyak jadi warna biru. Jadi Kelvin itu kalau hubungannya dengan spektrum ya, Kelvin itu unsur birunya, kecenderungan birunya lebih banyak. Tapi yang jadi masalah itu adalah karena sama-sama misalnya 7000 Kelvin antara lampu LED dengan lampu HID itu pencapaiannya beda. Jadi secara impresi sama-sama 7000 Kelvin, tapi dari unsur mata beda. Karena terutama lampu LED itu bagian warna birunya, ultravioletnya itu bentuknya spike-nya, bentuk tajam sangat tinggi sekali ya, yang membuat mata itu jadi nggak bisa bereaksi ketika kena lampu LED. Kalau lampu HID itu warnanya cenderung rata ya, mulai dari kuningnya sampai birunya. Jadi mata ketika kena pancaran lampu HID itu akan bisa menyesuaikan diri. Jadi mata itu diredupkan di setelan irisnya, IRIS-nya. Jadi bagian bulatan mata yang fungsinya mengecil membesar untuk menyesuaikan masukan cahaya ke mata. Sementara itu LED karena warna yang selain birunya itu enggak terlalu banyak, mata itu sulit untuk menyesuaikan. Jadi karena mata itu deteksinya warna kuning, sementara yang LED-nya itu birunya anggap aja 2 kali lebih banyak, ya mata jadi terasa lebih silau. Dan rupanya LED itu dengan lebih banyaknya warna biru, termasuk juga yang ultraviolet, jadi mengganggu sel-sel mata juga. Orang yang sudah lama kena pancaran lampu LED akan makin sensitif, bukannya makin kebal tapi malah makin sensitif terhadap warna biru ini, sehingga sampai pada satu taraf mengalami kebutaan. Kok tadi bahas ini? Nggak mau bahas ini sebenarnya, bahas lampu LED-nya. Jadi memang ya yang namanya orang itu jadi buta karena lampu LED ya, terutama ada sinar yang sampai kena ke mata. Kenapa sampai ada sinar yang sampai ke mata? Karena pabrikannya goblok, kasarannya kayak gitu loh. Pabrikannya goblok untuk bikin reflektor gitu ya. Ya sebenarnya sih
bukan tanpa alasan ya pabrikan itu goblok. Jadi pabrikan itu goblok karena apa? Karena di zaman lampu halogen, bias kena yang cahaya manapun itu nggak bakal bikin mata penyakitan, no problem. Zaman ini motor lampu halogen, mobil lampu halogen, ada berapa banyak motor yang nyinarnya sampai terlalu ke atas. Orang silo ya silo, tapi nggak sampai buta, nggak sampai gelap, nggak sampai hilang pandangan sama sekali. Cuma silau aja, nggak sampai blank gitu ya. Jadi walau orang silo, nggak sampai muncul keluhan-keluhan sampai buta, nggak bisa lihat jalan. Jadinya ya pabrikan ketika mendesain lampu reflektornya lampu halogen, itu lampunya dibuat bias kemana-mana gitu loh, sampai dalane dewe nggak diterangi gitu. Jadi saking sembrononya pabrikan membuat desain reflektor, itu lampu dibuat nyebar kemana-mana. Nah cerita berubah ketika motornya kemudian dilengkapi dengan lampu LED yang modelnya sama kayak halogen gitu, yang di sisi-sisi. Itu wes jadi wah wis sangat menyilaukan ya, walau intensitas cahayanya itu sama. Jadi jalan sama-sama nggak diterangi, sama-sama nggak terang ya, tapi silonya sudah menyakitkan mata orang lain. Nah sayangnya motor-motor yang didesain menggunakan lampu LED itu ada beberapa yang pabriknya sama gobloknya gitu loh. Dianggap oh podo karo halogen, gak apa-apa lampunya nyebar. Bahkan ada yang saking gobloknya pabriknya itu lampunya dibuat nyorotnya ke atas ya. Jalan nggak diterangi, orang lain matanya dibutakan, padahal lampunya wis tipe LED. Nah kalau standarnya standarnya yang kesehatan, lampu yang boleh diarahkan ke mata, yang boleh kelihatan mata, itu harus dibatasi pancaran cahayanya. Dari standar DRL sajalah itu ada limit berapa CD, kalau nggak salah satuannya ada berapa CD yang boleh dipakai untuk lampu DRL itu. Itu artinya kalau misalnya pakai lampu depan pun ya pancarannya harus dikurangi sehingga maksimal sekian CD itu. Kalau pakai lampu dekat maka ya biasnya dikurangi hingga ya sekian CD itu. Tapi ya maklum ya, Indonesia gak ngerti ngono-ngonoan. Gak ngerti ada limitasi berapa kandela lampune itu disetel loh, digetno ae. Sama pabrikan lampu dekatnya diarahkan ke mata pengendara lain. Sama polisi malah diperparah lagi, nggak boleh pakai lampu dekat, harus pakai lampu jauh. Mau kapanpun juga harus pakai lampu jauh gitu ya. Ya akhirnya ya jadi kejadian seperti sekarang ini. Nah memang ya kalau yang motornya itu sudah kadung dari pabrikannya, reflektornya goblok ya, cuma bisa mengurangi saja ya. Mengurangi pun nggak mudah. Mungkin ada yang dilakukan, ada yang pakai tambahan alat. Ono sing anune bagian setelan level lampunya itu dibobol, ada yang dihancurkan biar lampunya itu bisa lebih ke bawah. Karena ya pabrikan ini gobloknya gak karuan. Nah kalau yang itu ya memang harus diakali. Ada yang ngomong pakai Scotlet kuning ya. Masalahnya kalau Scotlet itu penulis lihat yang warnanya kuning cerah itu kok hampir nggak ada ya.
kebanyakan itu coklat, kuningnya itu terlalu gelap, padahal harusnya cuma butuh kuning sangat cerah gitu. Tapi penulis nggak lihat ada spotlight kuning sangat cerah, ya adanya sing gelap, karena ya memang nggak pernah ada kepikiran seperti itu. Kalau yang gitu ya harus atur sendiri ya. Tapi untuk yang lampu halogen lah, yang nggak LED bawaannya motor, ya mohonlah beli yang tipe projected saja, yang tipe bisa fokus tanpa mengandalkan reflektor. Karena kalau mengandalkan reflektor, waduh amit-amit. Kalau yang mengandalkan reflektor, wes gak karu-karuan sih lo nih. Nah itu pokoknya mau banyak contoh ya sepeda motor. Itu silaunya nggak karu-karuan ya, nggak bisa disamakan dengan halogen. Walau ya intensitas cahayanya sama, ke jalan sama-sama nggak kelihatan ya, tapi ke mata itu beda, karena ya mata itu instrumen sensitif. Dan yang penulis amati juga, lampu LED yang projected itu biasanya juga warnanya nggak terlalu biru, sehingga ya nggak terlalu menyakitkan mata orang lain lah. Karena cahayanya juga nggak bias, cahayanya itu fokus, sinar yang kena ke pengendara lain itu jadi minim. Jadi ya walau LED bisa mengurangi pancaran cahaya biasnya, ya silahkanlah dibandingkan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.